Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dewasa Madya, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Atia Rahmatika Yaumi dengan NPM 57, Indah Fadila David dengan NPM 50, Suci Fitri Ramadia dengan NPM 56. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi. Tugas perkembangan dewasa Madya. Dewasa Madya usia 40-60 tahun. Masa dewasa Madya sering disebut juga masa setengah baya. Pada tahap ini, seseorang berada di puncak kedewasaan, baik dalam aspek fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi, meskipun sudah mulai mengalami tanda-tanda penuaan. Menurut Havik Hertz, Erikson dan beberapa ahli perkembangan lainnya, tugas perkembangan pada masa dewasa Madya mencakup menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, menurunnya kondisi tubuh seperti kulit keriput, rambut memutih, penurunan stamina, penglihatan atau pendengaran melemah. Kemudian wanita mengalami menopause, yaitu berhentinya menstruasi, dan pria mengalami penurunan hormon. Individu perlu menerima kondisi ini dengan sikap positif. Mencapai tanggung jawab sosial penuh, berperan aktif dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat, menjadi teladan serta mampu menjaga keharmonisan sosial, membina hubungan perkawinan yang harmonis, mempertahankan keintiman emosional dengan pasangan, menjadi partner yang saling mendukung di usia setengah baya. Mendidik dan membimbing anak menuju kemandirian. Anak biasanya berada pada usia remaja hingga dewasa awal. Orang tua berperan memberikan arahan, pendidikan, dan dorongan kemandirian, mencapai puncak karir dan prestasi kerja. Masa ini adalah waktu produktif untuk mencapai kesuksesan kerja, menjadi masa penentuan dalam pencapaian profesional. Mengatur keuangan untuk kebutuhan kini dan masa depan, persiapan biaya pendidikan anak, tabungan atau investasi untuk menghadapi masa pensiun, mengembangkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan, mengambil peran sebagai tokoh masyarakat, organisasi atau kegiatan sosial, mengembangkan kontribusi bagi kesejahteraan orang lain. Menerima dan mempersiapkan perubahan peran keluarga, anak-anak yang beranjak dewasa dan mandiri, perubahan status menjadi kakek atau nenek, menghadapi kemungkinan kehilangan pasangan atau orang tua, membangun makna hidup dan menyiapkan masa tua, merenungkan pencapaian hidup, memikirkan warisan nilai, teladan, dan amal yang bermanfaat. Selanjutnya B. Ciri-ciri dewasa. 1. Ciri fisik. Rambut memutih, kulit mulai keriput dan elastis berkurang. Stamina fisik menurun dan lebih cepat lelah. Penurunan fungsi indera, penglihatan dan pendengaran menurun. Wanita menopause sekitar usia 45-55 tahun. Pria, penurunan hormon testosteron dan terkadang disebut andropause. Risiko penyakit degeneratif meningkat seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. 2. Ciri psikologis. Lebih matang dalam berpikir dan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, mulai mengevaluasi pencapaian hidup. Ada kebutuhan untuk menemukan makna hidup dan spiritualitas lebih menonjol. Tuntutan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kesehatan mental. Kecenderungan mencari stabilitas emosional dan menghindari konflik. 3. Ciri sosial. Memiliki tanggung jawab ganda, mengurus anak yang mulai dewasa, merawat orang tua yang menua, status sosial biasanya sudah mapan dan memiliki posisi dalam pekerjaan dan organisasi. Lebih selektif dalam hubungan sosial dan kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas, peran sebagai pendidik, pemimpin keluarga, dan panutan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah masa dewasa Madya 40-60 tahun adalah periode di mana seseorang mencapai puncak karir dan tanggung jawab sosial, tetapi memulai menghadapi perubahan fisik dan psikologis yang signifikan. Tugas perkembangannya meliputi penyesuaian diri dengan perubahan fisik, membimbing anak, mempertahankan karir, mengembangkan kegiatan sosial, serta mempersiapkan masa tua.
Ciri-cirinya tampak pada aspek fisik, menua, psikologis, lebih matang, kadang krisis, paruh baya, dan sosial. Peran ganda, tanggung jawabnya besar. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.